Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga subuh ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid Allah. Ini adalah karunia yang sangat besar, karena nikmat ini Bapak Ibu tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin. Di luar sana berapa banyak kaum muslimin yang sehat fisiknya, sehat ekonominya, lapang waktunya, tetapi ketika suara azan sampai ke telinga mereka, seakan-akan jalan menuju ke masjid tidak tampak. Seakan-akan suara azan itu tidak terdengar oleh dia. Seakan-akan hatinya tidak terpanggil lagi. Mungkin inilah yang digambarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Hatinya sudah kami tutup, kata Allah. Pendengarannya kami sumbat. Penglihatannya kami buatkan dinding yang tebal. Seakan-akan mereka tidak melihatnya lagi, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga pintu hidayah itu sudah tidak masuk lagi. Kalau sampai kondisi ini ada pada diri kita Bapak Ibu yang berbahagia, khawatirlah dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 159. Ulaika kal an'ami balhum adol. Di mata kami dia lebih hina daripada binatang ternak. Jadi orang yang mendengar suara azan tidak terpanggil untuk berangkat ke masjid melaksanakan salat berjamaah, di mata kami, kata Allah, lebih hina daripada binatang ternak. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang dosa-dosa besar yang diangkat dari kitab Al-Kabair, karya besar Syekh Imam Az-Zahabi. Kita masuk dosa yang ke-8, yakni mendurhakai orang tua. Pembahasan tentang durhaka kepada orang tua ini disebutkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui ayat-ayatnya. Dan ini menjadi hujah yang kuat bagi Syekh penulis kitab ini, bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Karena sepakat para ulama, setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran, setiap dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran
apalagi kalau dosa itu diikuti dengan hukuman yang akan diberikan kepadanya akibat dosanya itu, maka itu sudah termasuk dosa besar. Dalil yang dijadikan hujjah oleh penulis kitab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Bani Israil ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baik perbuatan. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut dan dia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang perkataan ah, dan kemudian jangan membentak mereka. Ini dua perkara yang selalu beriringan. Bahkan selain membentak mereka sesudah mengatakan ah, lalu membentaknya, kemudian kita mengejeknya. Ini perkara yang berat. Berapa banyak anak terkadang lengah ketika dia memperhatikan orang tuanya meminta sesuatu kepadanya, sementara dia sudah mulai di masa uzurnya. Seperti anak-anak, dia minta sesuatu kepada anaknya, lalu anaknya mengatakan tunggu sebentar, tapi ibunya merasa bahwa panggilannya tidak diabaikan. Dia tanya lagi, tunggu sebentar, perkataannya mulai naik. Kemudian ibunya mengulang lagi, seakan-akan dia sudah mulai pikun. Tetapi dia memang membutuhkan, akhirnya muncul perkataan-perkataan yang keras. Bahkan tidak jarang orang yang sudah tua, pendengarannya pun mulai berkurang. Sehingga ketika anaknya berkata kepada ibunya, ibunya seakan-akan tidak mendengar. Bukan karena memang tidak pura-pura mendengar, tetapi betul-betul pendengarannya sudah berkurang. Sehingga anak terkadang membentaknya, mengeraskan suaranya. Bahkan ketika ibunya tadi yang suaranya sudah tidak terdengar lagi, atau telinganya sudah tidak mendengar dengan baik lagi, dijadikan olok-olokan oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan mengajarkan kepada kita, apabila salah satu di antara keduanya atau keduanya dalam keadaan sudah berusia lanjut dan dia berada dalam pemeliharaan kamu, maka jangan sekali-kali katakan perkataan ah. Kemudian dalil yang kedua yang dijadikan hujjah oleh beliau adalah wahfid lahuma janahad dulla minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih dan sayang. Ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah keduanya, karena keduanya telah mengasihi aku dan mendidik aku sejak kecil. Ini lafaz doa yang biasa kita ucapkan, Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasihani aku sejak kecil. Ada sebuah penelitian di UIN Susko dulu, IAIN namanya ya, meneliti tentang arti doa yang dituliskan oleh Departemen Agama tentang kalimat sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Sebenarnya kalimat ini kurang pas kalau terjemahannya diartikan sebagaimana. Kenapa sebagaimana? Karena kalau sebagaimana artinya
boleh jadi orang tua ada yang kurang berpendidikan, lalu dia mendidik anak-anaknya dengan tidak baik atau dengan kurang baik, maka orang tuanya akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anak-anaknya, karena dia memang memohon kepada Allah sebagaimana dia telah mendidik aku sejak kecil. Maka mestinya terjemahannya adalah, ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku, karena mereka telah mengasihani aku sejak kecil. Jadi karena mereka itu lebih tepat daripada sebagaimana mereka. Dikhawatirkan kalau ada orang tua yang suka memukul-mukul anaknya ketika kecil, ya mungkin karena kurangnya etika, attitude dia, maka anaknya besok akan memukul dia juga. Karena doanya dikabulkan oleh Allah, dia berdoa sebagaimana mereka dulu mengasihani aku. Cara dia mengasihaninya dengan cara memukul, maka dibalas pula dengan pukulan. Ini sebuah penelitian yang cukup bagus ketika menempatkan terjemahan. Jadi tidak lagi sebagaimana, tetapi karena mereka telah mengasihani aku sejak kecil. Kemudian lapas yang ketiga, dalil yang ketiga yang dijadikan hujjah oleh beliau adalah anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Surah Luqman ayat 14. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kamu akan kembali. Ini tiga dalil yang dijadikan hujjah dan landasan yang kuat oleh Syekh penulis kitab ini, yakni Imam Az-Zahabi, bahwa ini adalah dalil dan perintah agar kita berbakti kepada kedua orang tua meski dia sudah dalam kondisi usia lanjut. Khusus untuk dalil yang ketiga, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Berbaktilah kalian kepadaku dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ayat ini ada yang sangat penting untuk dijelaskan, karena Allah meletakkan posisi berbakti kepadanya dengan berbakti kepada kedua orang tua dalam satu ayat. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengabdilah kalian kepadaku, berbaktilah kalian kepadaku, lalu berbaktilah kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat besar. Ibnu Abbas berkata, di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 ayat, hanya ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah diikuti dengan penyertanya. Hanya ada 3 ayat yang diikuti oleh penyertanya. Allah tidak akan menerima salah satu di antara keduanya kalau yang keduanya tidak dilakukan. Artinya, apabila Allah meminta keduanya lalu salah satunya diimani, yang satunya tidak, maka tetap tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 54, surah Muhammad ayat 33, surah At-Taghabun ayat 12. Allah berfirman, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasul. Jika ada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga solat 5 waktunya, kemudian dia berpuasa, kemudian dia melakukan amalan-amalan yang lain, semua dalil yang ada di dalam Al-Quran diamalkannya, semua larangan yang ada di dalam Al-Quran dia tinggalkan, tetapi ketika bertemu dengan hadis dia ingkari, maka tidak diterima imannya kepada Allah karena dia mengingkari hadis Rasul. Dengan dalih berkata bahwa kalau seandainya kita memahami mana Rasulullah itu Muhammad, Rasulullah itu adalah manusia, boleh jadi dia salah, maka kita ambil ayat Al-Quran saja. Apa yang Allah sebutkan itu yang kita lakukan. Orang yang seperti ini imannya tidak diterima oleh Allah, karena Allah mewajibkan taat kepadanya juga harus mentaati Rasulnya. Dan Rasulullah SAW sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak mungkin dia berdusta dalam menyampaikan dakwahnya, karena kami yang menggenggam jantungnya. Jika Muhammad itu berkata dusta, kami yang akan memutuskan tali jantungnya.
Sehingga tidak mungkin Muhammad berkata illa wahyu yuha, kecuali atas wahyu yang kami sampaikan kepadanya. Maka Muhammad tidak mungkin berdusta. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, ayat 83, ayat 110, surah An-Nisa ayat 77, surah Al-Hajj ayat 78, surah An-Nur ayat 56, surah Al-Mujadalah ayat 13 dan surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat, kemudian bayarlah zakat. Serajin apapun dia solat, kalau dia solat 5 waktu di masjid ditambah dengan qiyamul lail di malam harinya, kemudian beramal soleh, apapun dia lakukan, semua kebaikan dia lakukan, tetapi dia tidak mau membayar zakat, maka seluruh amal yang lainnya tadi tergantung, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai zakatnya dibayarkan. Ini yang disebutkan bahwa ayat ini diikuti oleh penyerta yang lainnya yang wajib diamalkan dan dilakukan. Kalau tidak, maka Allah tidak menerimanya. Dan yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah sebagaimana yang kita bacakan tadi, yakni berbaktilah kalian, anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, kemudian wali walidaika, dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua. Tidakkah sudah sampai kabar kepada kita bahwa dahulu di zaman Nabi ada seorang pemuda yang rajin beribadah, dan dia senantiasa menjaga solat 5 waktunya di rumah-rumah Allah, di masjid Allah bersama Rasulullah. Dia melakukan semua kebaikan, tapi di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ketika mendatanginya, lisannya seakan-akan terikat sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ibunya, "Adakah yang dilakukan oleh anakmu ini sebuah kebaikan?" Maka dia katakan, "Anakku seorang yang alim, dia seorang yang rajin, dia seorang yang taat, dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, dia mencintai anak dan istrinya." "Lalu bagaimana dengan engkau?" "Aku adalah ibunya, orang yang pernah disakiti hatinya sehingga aku tidak ridho kepadanya." Salah satu di antara penyebab tidak ridhonya ibunya ini, cinta yang berlebihan kepada istri dan anak-anaknya sehingga dia meninggalkan ibunya dan ibunya merasa kesusahan. Dan ini terkadang ujian Bapak Ibu, rasa sayang kita kepada istri dan anak-anak ketika mengalahkan sayang kita kepada ibu dan bapak kita, maka itu menjadi petaka. Sampai-sampai Rasulullah SAW memintakan maaf untuknya, "Maafkanlah anakmu." Dia katakan, "Tidak, hatiku benar-benar sudah terluka." Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Lalu ibunya berkata, "Untuk apa?" "Aku akan membakar anakmu di depanmu." "Tapi dia darah dagingku. Tidak mungkin engkau membakarnya ya Rasulullah di hadapanku, aku tidak akan sanggup melihatnya." "Engkau juga tidak akan sanggup melihatnya di hari akhirat ketika dia dimasukkan ke dalam neraka dan kemudian dia dibakar di hadapanmu, sedangkan engkau melihatnya dari surga. Dan azab di hari akhirat adalah azab yang berkekalan, tidak ada ampunannya." Ibunya menangis, kemudian dia katakan, "Demi Allah, aku maafkan dia. Aku maafkan dia." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, "Datangi lagi dia, lihat anaknya, apakah anaknya sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Jika bisa berarti ibunya sudah ikhlas memaafkan, jika belum berarti ibunya berdusta kepadaku." Maka para sahabat mengatakan, "Sudah ya Rasulullah, dia sudah mudah mengucapkan la ilaha illallah." Maka Rasulullah berfatwa kepada para sahabat, "Perhatikanlah bagaimana pentingnya kalian menjaga hati kedua orang tua kalian. Jika sekali saja hatinya tersayat luka lalu dia tidak memaafkan, dan kamu mati dalam kondisi dia tidak redha kepadamu, maka demi Allah surga akan jauh darimu."
yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kita menjaga hati kedua orang tua kita. Bahkan jika seandainya ada kalimat yang lebih rendah dari itu, ada kalimat yang lebih rendah daripada itu, yang lebih kecil daripada itu, yang dapat menyakiti hatinya, yang dapat melukai perasaannya, maka Allah pasti akan menuliskan di dalam lafaznya, Allah pasti akan menyebutkan di dalam ayatnya bahwa itu perbuatan yang dilarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As, beliau bercerita, seseorang datang memohon izin kepada Nabi untuk ikut berjihad bersamanya. Kemudian Nabi bersabda, apakah ibumu masih hidup? Atau kedua orang tuamu masih hidup? Beliau berkata, iya, ibuku masih hidup. Maka Rasulullah berkata kepadanya, pulanglah, bahagiakanlah ibumu, karena sesungguhnya itu adalah jihad bagimu. Dan kemudian ulama menjelaskan, ternyata berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyenangi hati mereka, itu nilainya disejajarkan dengan jihad fi sabilillah, apabila kondisinya ketika itu belum dalam kondisi yang wajib. Wajib itu misalnya pemerintah menetapkan wajib militer, karena negara kita dalam keadaan darurat, semua pemuda harus ikut berperang, maka ini kondisi wajib. Tapi kalau berjihad diantaranya masih ada orang yang dibolehkan untuk menuntut ilmu, masih ada orang yang bolehkan berbakti kepada kedua orang tua, maka ini masih fardu kifayah. Hanya orang-orang yang wajib saja, seperti tentara saja yang ikut berperang, maka ketika itu dia lebih wajib untuk berbakti kepada ibunya. Tapi kalau negara sudah mewajibkan wajib militer, seluruh masyarakat harus mengangkat senjata untuk mempertahankan bangsa dan negara, maka ketika itu jihad lebih tinggi nilainya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, tentang dosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi perbuatan syirik dengan mendurhakai kedua orang tua. Sedangkan dalam perkara kebaikan, Allah menyuruh kita berbakti kepada Allah diikuti dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kedua dalil ini sinkron. Artinya kalau dia berbuat baik kepada Allah, mesti dia juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, meskipun dia berbuat baik kepada Allah, dia mentaati Allah, maka Allah tidak terima amal ibadahnya. Dan setiap orang yang mempersekutukan Allah, atau dia tidak mempersekutukan Allah, tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ini juga perkara yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan bahwa perbuatan mensyirikkan Allah, mensyarikatkan Allah, diikuti dengan dosa besar kedua, yakni durhaka kepada kedua orang tuanya. Ayat ini disejajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik tentang perkara berbakti kepada Allah maupun dalam perkara berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keduanya juga meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah akun, tidak akan masuk surga seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala mannan, tidak juga mannan. Mannan, orang yang berbuat baik, suka berbuat baik, suka menolong, tetapi setelah dia tolong, dia ceritakan kebaikannya kepada orang lain, sehingga orang yang ditolong tadi mendengarnya dalam kondisi sakit hati. Dia berikan bantuan, dia tolong orang, tapi setelah dia tolong disebut-sebut, si anu itu saya yang nolong, si anu itu saya yang nolong, sampai informasi itu ke telinga orang yang ditolongnya, sehingga orang yang ditolongnya merasa tidak rela bahwa dia disebut-sebut terus. Dan yang ketiga, wala mudminu khamrin, tidak akan masuk surga orang yang minum khamar.
Jadi 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini termasuk perkara besar, yakni durhaka kepada orang tua, kemudian menyebut-nyebut kebaikan, dan peminum arak. Kemudian beliau bersabda, andai kata Allah mendapatkan suatu hal yang lebih rendah dari perkataan yang dapat menyakiti hati orang tuanya, maka sesungguhnya Allah pasti akan menuliskan atau menyebutkan lafaznya di dalam Al-Quran bahwa perkara itu dilarang, artinya tidak boleh diucapkan kepada orang tuanya. Kemudian beliau menyandarkan sebuah perkataan kepada Ka'ab al-Ahbar. Beliau bertutur, sesungguhnya Allah menyegerakan kematian yang durhaka kepada orang tua. Setiap anak yang durhaka kepada orang tua, Allah menyegerakan kematiannya. Apa alasan beliau? Karena sesungguhnya setiap anak yang durhaka itu berhak untuk disegerakan azabnya, baik di dunia, di alam kubur, maupun di hari akhirat. Begitulah pendapat beliau mengatakan tentang besarnya dosa berbuat buruk kepada orang tua. Allah menyegerakan kematiannya agar Allah dapat menyegerakan azab baginya di alam kubur dan di hari akhirat. Dan Allah memperpanjang umur seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah panjangkan umurnya agar semakin banyak kebaikan yang dia lakukan. Bahkan setiap kain yang dilapkan ke tubuhnya untuk memandikannya, setiap siwak yang digosokkan ke giginya, setiap rambut yang disisirkan dari kepalanya, setiap pakaian yang digantinya dari pakaian ibunya, semua itu adalah kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, yakni surga dengan segala kenikmatannya. Seseorang menghadap Nabi SAW, lalu beliau bersabda, beliau berkata, wahai Rasulullah, bapakku mengambil seluruh hartaku, bagaimana pendapatmu? Ayahnya datang meminta hartanya atau mengambil hartanya. Maka beliau pun bersabda, kamu dan seluruh hartamu adalah milik bapak dan ibumu. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik bapak dan ibumu. Dalil ini menunjukkan bahwa semua harta yang dimiliki oleh anak laki-laki, semua harta yang dimiliki oleh suami, tidak boleh ditahan oleh istrinya kalau dia ingin menolong orang tuanya. Karena jangankan hartanya, suamimu itu, ayahmu itu adalah milik kedua orang tuanya. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar setiap istri memahami posisi suami ketika suami kita ingin berbakti kepada orang tua di saat dia sudah uzur. Tidak ada hak di dalamnya untuk menghalangi. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, kamu dan anak kamu dan hartamu keduanya adalah milik kedua orang tua. Jangankan meminta, mengambilnya saja halal bagi orang tua. Datang orang tua ke rumah, kemudian anak tidak ada, diambil sesuatu yang mungkin menurutnya penting, lalu dia pergi, maka tidak berdosa ayahnya mengambilnya. Sebaliknya, jika seandainya orang tua meminta kepada anaknya lalu anak menahannya, tidak bisa ya, ini penting bagi saya, tidak bisa, saya tidak bisa bantu ayah, maka ini adalah dosa besar. Sebaiknya ketika kedua orang tua meminta suatu pertolongan kepada kita, segerakan untuk diberi. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu bukti berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Kemudian Ka'ab al-Ahbar juga pernah ditanya tentang maksud durhaka kepada orang tua. Sebenarnya apa ini maksud dengan durhaka itu, wahai Ka'ab? Maka beliau menjawab, jika ayah atau ibunya bersumpah dan dia tidak memenuhinya, sumpah tentang sesuatu agar anaknya melakukan ini dan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Kemudian jika diperintah lalu dia mengabaikannya, nantilah. Setiap diperintah, disuruh, dia katakan nantilah, tunggulah, tapi tidak juga dikerjakannya. Dan yang ketiga, jika dia meminta sesuatu lalu anak ini tidak memberinya, maka ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Ibnu Abbas
beliau menyandarkan pendapatnya kepada Ibnu Abbas, ditanya tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah orang yang berada di sebuah bukit antara neraka dengan surga. Kita sudah pernah membahas tentang Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah sebuah dataran tinggi yang ditempatkan di sana orang yang amal kebaikannya dengan dosanya berimbang. Dia sudah melewati Shiratal Mustaqim, tapi tidak bisa masuk ke jembatan Kontoroh. Jembatan di hari akhirat itu ada dua. Pertama, ada padang mahsyar yang luas tempat berkumpulnya manusia. Kemudian jembatan. Jembatan ini api di bawahnya yang menyala. Ini jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau kita lewat di atasnya banyak dosa, maka akan dilemparkan pengait dari besi yang berasal dari neraka, lalu diseret ke bawah, jatuh dan dibakar di neraka. Kalau dia selamat, maka dia akan sampai ke Al-A'raf, sebuah dataran yang tinggi. Tempat ini bisa dilihat dari surga, tempat ini juga bisa dilihat dari neraka. Dan dia berada di sana. Kemudian dia akan melanjutkan ke jembatan kedua yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jembatan itu menuju ke pintu surga. Jembatan itu namanya Kontoroh. Nah, orang yang berada di Al-A'raf tidak bisa masuk ke jembatan Kontoroh adalah mereka yang berimbang dosa dengan pahalanya. Sama beratnya. Wajib baginya melakukan satu perbuatan yang pertama kali dihisap. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia akan diperintahkan untuk masuk ke jembatan Kontoroh menuju pintu surga. Tapi begitu dia melakukan satu kesalahan, dia akan kembalikan ke neraka. Misal, akan ada orang yang berkata dari dalam neraka itu, "Wahai fulan bin fulan, kenapa kamu bisa sampai di sana? Bukankah kita dulu sama-sama pengurus? Bukan kita dulu sama-sama begini?" Maka dia katakan, "Dahulu kami beramal dengan ikhlas karena Allah, sedangkan kamu karena ingin dipuji manusia. Kamu suka ria, kamu suka pamer." Lalu dicela perbuatan itu, maka dia sudah melakukan satu kebaikan. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia melakukan satu perbuatan yang mencela penduduk surga, kemudian memuji penduduk neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi khusus dalam pembahasan ini, Ibnu Abbas menjelaskan, sesungguhnya di antara orang yang berada di Al-A'raf itu adalah orang-orang yang mati dalam kondisi berjihad, tapi saat dia akan berangkat, dia tidak minta restu kepada orang tuanya. Ternyata Bapak Ibu, restu dari orang tua, ridhonya orang tua, ini sangat penting ketika dia berjihad. Sehingga kalau dia mati dan ibunya tidak ridho dia dalam kondisi berjihad, Allah tidak masukkan dia ke dalam surga. Jadi terhalanglah dia untuk masuk ke dalam surga hanya karena tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Dan terhalang dia untuk masuk ke dalam neraka karena dia mati dalam kondisi syahid. Syahid itu yang menyebabkan dia tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi dosanya kepada orang tuanya menyebabkan dia tidak masuk surga. Maka dia berada di Al-A'raf itu sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia akan masuk ke surga atau masuk ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa seorang menghadap Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling wajib aku taati?" Berbakti kepada siapa? Kata Rasulullah, "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Sampai 3 kali, kemudian baru disebutkan siapa lagi ya Rasulullah? "Bapakmu." Kemudian karib kerabat yang mengikutinya. Menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu 3 kali lebih bagus, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berbakti kepada ayah, tanpa mengecilkan makna berbakti kepada ayah. Rasulullah SAW memerintahkan berbakti kepada ibu 3 kali. Itu menunjukkan bahwa pengabdian ibu jauh lebih besar daripada pengabdian ayah. Pernah seorang suami istri bertengkar di masa Rasulullah SAW. Lalu keduanya menghadap kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, suamiku ingin membawa anak-anakku, sedangkan kami bercerai.
Lalu suaminya berkata, iya, karena aku lebih berhak daripada kamu. Aku lebih berhak. Sesungguhnya dia adalah anakku, namanya dinisbatkan kepada namaku. Jadi nama anak diikuti oleh bin bapaknya, maka dia katakan namanya saja dinisbatkan kepadaku. Maka dia katakan, sungguh ya Rasulullah, apa yang dikatakan bapaknya ini benar. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapaknya adalah perkara yang ringan. Dia membawa anaknya kemana-mana dalam kondisi yang sangat mudah di dalam sumsumnya. Anak itu, yakni maksudnya spermanya, berada di dalam sumsumnya dengan mudah dia bawa ke sana kemari. Dan saat dia mengeluarkannya, dia berada di puncak kenikmatan. Tapi aku ibunya, membawa anak itu 9 bulan dalam kandunganku, mulai dari kandungan ringan sampai kandungan berat, dan dia tidak merasakan itu. Aku juga yang merasakan bagaimana keluarnya anak dari rahimku dalam kondisi sulit. Hanya satu di antara dua kemungkinan, hidup atau mati. Lalu aku menyapihnya selama 2 tahun. Aku tidak tidur siang dan malam demi menjaganya. Kemudian aku mendidiknya dengan pendidikan yang layak. Siapa di antara kami yang berhak, wahai Rasulullah? Maka Rasul berkata, istrimu lebih berhak mendidik anakmu. Akhirnya anaknya diserahkan kepada ibunya. Begitulah pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, yakni terutama kepada ibu. Dan ini menunjukkan bahwa menghormati ibu 3 kali lebih baik dibandingkan menghormati ayah. Seorang pemuda pernah bertemu dengan Ibnu Abbas ketika beliau melaksanakan haji. Ibnu Abbas bersamanya di sampingnya. Pemuda tadi menggendong ibunya ketika melakukan tawaf. Digendong ibunya. Ibnu Abbas berkata, dari mana engkau menggendongnya? Dari kampungnya. Dari kampung halaman digendong ibu dari rumahnya sampai ke tanah suci di Makkahul Mukarramah, lalu melaksanakan haji. Dan sepanjang perjalanan haji itu dia senantiasa menggendong ibunya. Kemudian Ibnu Abbas bangga karena dia seorang yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi pemuda ini bertanya kepadanya, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu? Apakah perbuatan baikku ini sudah setimpal dengan apa yang diberikan oleh ibu kepadaku? Apakah perbuatanku ini sudah seimbang dengan perbuatan baik ibuku? Dia katakan, bahkan 1 helaan nafas ketika ibumu merasakan kesakitan saat dia akan melahirkanmu, itu belum sebanding. 1 kali saja dia merasakan sakit saat kontraksi, itu belum sebanding dengan apa yang kamu lakukan hari ini. 9 bulan itu disetarakan dengan 9 kali kamu berhaji, kemudian menggendongnya di setiap hajinya. Belum sebanding dengan 1 kali melahirkan. Bayangkan Pak, kalau dari sini kita menggendong gimana itu ya? Dari Madinah dia gendong ibunya ke Mekah dalam perjalanan yang cukup jauh. Kemudian selama pelaksanaan haji dia gendong juga ibunya. Tapi ketahuilah wahai pemuda, kata Ibnu Abbas, meski perbuatanmu ini belum dapat membalas kebaikan ibumu, tapi perbuatanmu ini sangat mulia. Sungguh hanya ada beberapa saja di antara anak yang bisa berbakti sampai menggendong ibunya melaksanakan haji di tanah suci. Tidak semua anak bisa berbuat seperti itu. Tidak semua anak sanggup untuk mengasuh ibunya. Ini yang disebut oleh Ibnu Abbas, ini perbuatan yang sangat baik. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 orang yang dipastikan oleh Allah tidak akan dimasukkan ke dalam surga. 4 orang yang dipastikan oleh Allah tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak pula mengenyam kenikmatannya. 1 pecandu arak,
Yang kedua, orang yang memakan harta riba. Yang ketiga, orang yang memakan harta anak yatim. Dan yang keempat, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak dalil dan hujjah yang dijadikan sandaran untuk menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat mulia, dan durhaka kepada orang tua adalah perkara yang berat, berat dosanya dan berat azabnya. Ketahuilah, beruntunglah setiap anak yang dia dapati ibunya di usia tua dan dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan dia bisa memperbaiki kebaikannya untuk kebaikan akhirat. Setiap anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sungguh di bawah telapak kaki orang tuanya itulah terletaknya ridha Allah, akan masuk ke dalam surga dia atau masuk ke dalam neraka. Seseorang pernah menemui Abu Darda, lalu mengadu kepadanya, "Wahai Abu Darda, aku telah menikahi seorang wanita, tetapi ibuku menyuruhku untuk menceraikannya." Aku menikahi seorang wanita, lalu ibuku menyuruhku untuk menceraikannya karena ibuku tidak menyukainya. Maka Abu Darda berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kamu boleh menghilangkan pintu itu, atau kamu boleh menjaganya." Maksudnya, kalau kamu mau ceraikan demi menyenangkan hati ibumu, maka silakan. Tapi kalau kamu pertahankan rumah tanggamu, maka itu juga tidak mengapa. Artinya ada kewajiban di antara keduanya, karena kamu masih punya kesempatan untuk mendapatkan surga yang lain tanpa harus menyakiti hati orang tuanya. Berikan nasihat, berikan masukan agar dia mendapatkan kebaikannya. Kemudian ada 3 doa yang pasti terkabul. Ada 3 doa yang pasti terkabul. Doa orang yang terzolimi, doa seorang musafir, dan doa orang tua untuk anak. Maka ketika ada masalah tentang anak-anak kita, doa dari orang tua itu sangat manjur. Orang tuanya yang mendoakan anaknya, atau datuknya yang mendoakan cucunya, itu sangat manjur, sangat cepat. Kalau ada masalah, minta orang tua kita mendoakan anak kita, artinya cucu dia. Ini perkara yang sangat manjur. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hijab, tidak memberikan peluang, tidak memberikan batas, sehingga doanya akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wahab bin Munabbih berkisah, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Musa, "Hai Musa, hormatilah ibumu. Barang siapa yang menghormati kedua orang tuanya, niscaya umurnya akan dipanjangkan oleh Allah." Di dalam Taurat maupun di dalam Injil, Allah juga telah menjelaskan perkara ini, menunjukkan bahwa berbuat baik tidak hanya dianjurkan dari masa Rasulullah, tapi dari masa nabi-nabi sebelumnya, semuanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan pula, apabila seorang durhaka kepada kedua orang tuanya, dikuburkan, kemudian kuburannya itu akan menghimpitnya sampai tulang belulangnya bercerai-berai. Setiap anak yang durhaka kepada orang tuanya, lalu dia dikuburkan, maka kubur itu akan menghimpitnya sampai seluruh tulang belulang akan berantakan. Juga bahwa manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat ada 3. Ada 3 orang yang paling berat azabnya. Pertama, orang musyrik. Yang kedua, pezina. Dan yang ketiga, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini juga dijelaskan oleh para ulama. Kemudian Bishr berkata, tidak ada seorang pun yang mendekat kepada ibunya demi mendengarkan perkataan ibunya yang sudah mulai lemah. Kadang ibunya ngomong, "Nak," tapi suaranya kecil. "Apa Bu? Apa Mak?" Dia datangi ibunya dengan senang hati sampai dia mengetahui apa yang diinginkan oleh ibunya. Sungguh nilainya lebih besar daripada seorang yang menghunuskan pedangnya lalu maju di medan jihad sampai dia syahid. Melayani ibunya dengan senang hati,
dia datangi ibunya yang sudah berkata dengan lemah, yang sudah bertutur kata, tidak sanggup lagi mengeluarkan kata-katanya kecuali sangat lemah sekali. Lalu dia dekatkan telinganya ke mulut ibunya agar perkataan ibunya bisa dia dengar dengan baik. Itu lebih besar pahalanya daripada seorang yang menghunuskan pedang lalu berjihad di medan jihad sampai dia mati. Begitu pentingnya berbakti kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan semua ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita agar berbakti kepada kedua orang tua menjadi perhatian yang besar bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita yang orang tuanya masih hidup agar bersegera melakukan kebaikan, karena kita tidak mengetahui kapan Allah akan mewafatkan kita. Yang masih hidup orang tuanya hubungi, dikontak dia, dibuat dia bahagia, dan berikan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Jika kita punya uang untuk memberikannya, berikan dia uang agar dia bisa membelikan makanan yang mungkin dia sukai selama ini tertahan seleranya. Kalau punya uang lebih, berikan dia uang agar dia bisa membelikan pakaiannya, mungkin pakaian yang dipakainya sudah lusuh. Ya, semua kebaikan yang bisa kita lakukan segerakan. Semoga Allah jadikan itu sebagai amal ibadah yang akan mengantarkan kita ke surga bersama dengan orang tua kita di dalam surganya nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.